Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat para SDM unggul Indonesia. Kita sering bicara tentang produk barang atau jasa dalam sebuah industri. Hal ini memiliki peran yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan atau yang sering kita sebut dengan customer satisfaction, dan merupakan salah satu kunci terhadap keberhasilan jangka panjang sebuah perusahaan. Tingkat kualitas mutu yang sesuai dengan ekspektasi pelanggan akan menghasilkan tingkat kepuasan yang tinggi pula. Mutu suatu produk dan layanan merupakan hal penting yang harus diupayakan oleh setiap perusahaan jika ingin dapat bersaing di pasar untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, sehingga menuntut perusahaan untuk selalu memperbaiki kualitas produk dan jasanya melalui manajemen mutu. Apa itu manajemen mutu? Manajemen mutu adalah sebuah sistem manajemen untuk mengawasi semua kegiatan dan tugas dalam suatu organisasi untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan serta sarana yang digunakan untuk mencapainya bersifat konsisten, termasuk di dalamnya penentuan kebijakan mutu, menciptakan dan menerapkan perencanaan dan jaminan kualitas, kontrol kualitas, serta peningkatan kualitas. Jadi fokus sistem manajemen mutu tidak hanya pada produk dan layanan kualitas, tetapi juga pada cara untuk mencapainya sekaligus mempertahankannya. Jadi, dari sini bisa kita kaji bahwa manajemen mutu memiliki 4 aspek utama. Yang pertama adalah perencanaan kualitas, kemudian yang kedua adalah peningkatan kualitas, yang ketiga adalah kontrol kualitas, dan yang keempat adalah jaminan kualitas. Mari kita kupas satu persatu. Perencanaan kualitas. Perencanaan kualitas adalah proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan memutuskan bagaimana cara memenuhinya. Sehingga dalam sebuah perencanaan kita perlu menilik kebutuhan kualitas sebuah proyek dan dipadukan dengan kondisi perusahaan dalam mencapai kesuksesan sebuah proyek. Yang kedua, peningkatan kualitas merupakan perubahan yang disengaja dari suatu proses untuk meningkatkan kepercayaan atau keandalan hasil. Peningkatan kualitas menjadi sebuah keniscayaan dalam persaingan global saat ini. Dilanjutkan dengan aspek ketiga, yaitu kontrol kualitas. Upaya berkelanjutan untuk menegakkan integritas dan keandalan proses dalam mencapai hasil. Aspek kontrol ini cukup penting karena jika pelaksanaan perencanaan tidak sesuai dengan yang dikonsepkan, maka kualitas mutu yang diharapkan sulit tercapai. Dan aspek yang terakhir adalah jaminan kualitas. Merupakan tindakan sistematis atau terencana yang diperlukan untuk menawarkan keandalan yang memadai sehingga layanan atau produk tertentu akan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Mari kita bicara tentang tujuan dari manajemen mutu. Tujuan dari manajemen mutu adalah untuk memastikan bahwa semua bagian dalam organisasi bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari customer satisfaction. Bagaimana proses manajemen mutu? Pada proses manajemen mutu melibatkan kumpulan pedoman yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat atau sesuai dengan tujuan.
Jadi, semua proses harus ada standar mutunya agar sistem dapat berjalan dengan baik. Aktivitas pada proses manajemen mutu dimulai ketika organisasi menetapkan target kualitas yang harus dipenuhi dan yang disepakati dengan pelanggan. Organisasi kemudian mendefinisikan bagaimana target akan diukur, kemudian mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengukur kualitas. Selanjutnya mengidentifikasi masalah kualitas yang muncul dan memulai perbaikan. Langkah terakhir melibatkan pelaporan tingkat keseluruhan kualitas. Salah satu organisasi internasional untuk standarisasi terbesar di dunia yang berpusat di Jenewa, Swiss adalah ISO. ISO merupakan organisasi internasional non-pemerintah yang independen dengan keanggotaan 163 badan standar nasional, yang mana menyatukan para ahli untuk berbagi pengetahuan dan pengembangan standar nasional yang relevan secara sukarela, berbasis konsensus yang mendukung inovasi dan memberikan solusi untuk tantangan global. 7 prinsip manajemen mutu berdasarkan ISO 9001-2015. Yang pertama adalah customer focus. Yang kedua adalah leadership. Selanjutnya adalah engagement of people. Yang keempat adalah process approach. Yang kelima adalah improvement. Yang keenam adalah evidence-based decision making. Dan yang terakhir adalah relationship management. Mari kita jabarkan ketujuh prinsip manajemen mutu ISO 9001-2015. Yang pertama adalah customer focus. Fokus utama manajemen mutu adalah untuk memenuhi persyaratan pelanggan dan berjuang melampaui harapan pelanggan. Yang kedua adalah leadership. Pemimpin dari semua tingkatan menetapkan serta menyatukan tujuan, arahan, dan menciptakan kondisi di mana orang-orang terlibat dalam mencapai sasaran organisasi. Yang ketiga adalah engagement of people. Kompeten, mampu diberdayakan, dan keterlibatan orang-orang di semua tingkatan adalah hal yang penting untuk menambah kapabilitas organisasi dalam menciptakan dan memberikan nilai. Selanjutnya adalah process approach. Hasil yang dapat diprediksi dan konsisten akan tercapai lebih efektif dan efisien jika proses-proses saling berkaitan serta fungsi sebagai suatu sistem yang utuh. Yang kelima adalah improvement. Organisasi-organisasi yang sukses selalu fokus terhadap perbaikan. Evidence-based decision making. Pengambilan keputusan berdasarkan analisis dan evaluasi data dan informasi memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk mencapai hasil yang diharapkan. Dan yang terakhir adalah relationship management. Untuk mempertahankan sebuah kesuksesan, organisasi harus mengelola hubungannya dengan banyak pihak yang berkepentingan. Itu tadi adalah paparan tentang sistem manajemen mutu. Selanjutnya adalah bagaimana saudara mengimplementasikan pada perusahaan, organisasi, atau lembaga masing-masing. Salam.